Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya adalah membuat layout seperti koran. Ini tetap kita menggunakan tabel pada dasarnya, tetapi dengan menggunakan tabel kita bisa membuat layout seperti tampilan atau layaknya koran. Nah, contohnya layout koran itu seperti ini. Jadi kalau koran itu kan ada judul koran ya, nama hariannya, harian koran. Ini contoh saja, bukan berarti saya harus baca koran ini, saya tidak dapat sponsor di koran ini. Ini ada judul beritanya, terus ini biasanya heading itu singkatan berita ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini isi beritanya, ada gambar, di bawah gambar ada caption untuk headline-nya, contoh headline. Nah, contoh yang lagi seperti ini ada gambar, ada teks si berita. Di sini judulnya berita, bisa dikatakan seperti itu. Ini judul yang kecil, yang biasanya judul ini mendukung judul yang atasnya, bersambung ke halaman. Nah, ini sifatnya juga teks saja. Pada dasarnya hal seperti ini menggunakan bantuan tabel. Jadi diperhatikan gambar, teks ini kan kayak kolom ya. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kalau ini kan barisnya. Jadi kalau kita identifikasi untuk berita ini, kalau saya mengidentifikasi, ini pertama baris ini, lagi 20 warga ini baris ke-1. Baris ke-1 bisa digabungkan dengan yang bawahnya ini, jadi baris 1 saja. Kemudian yang bawah ini baris ke-2. Jadi hanya ada 2 baris. Kemudian yang ini, gambarnya adalah merger atau penggabungan dari baris pertama dan baris kedua. Kalau di HTML ini penggabungannya berdasarkan kolom ya. Jadi digabungkan kolom apa baris ini, atas dan bawahnya, kemudian yang samping-sampingnya digunakan untuk ini. Oke, kita gunakan asumsi contohnya dari yang atas ini, karena kalau yang bawah ya, maaf, kalau yang atas ini kan terlalu gampang, hanya 2 saja, 2 kolom. Ini barisnya juga sudah sangat mudah teridentifikasi. Yang lebih menantang kan yang bawah ini. Sudah saya siapkan untuk HTML-nya, kemudian kalau di run, nah ini hanya tulisan saja sebagai contoh ya. Kalau ini sudah di run, titelnya layout koran. Nah ini kalau sudah di run di Chrome. Kemudian sama, kita menggunakan body. Di dalam body kita tuliskan, kita lihat tadi kolomnya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kolom, barisnya 1, 2. Oke, saya menggunakan 2 baris saja. Jadi di sini kita deskripsikan tabel row-nya. Tabel row karena ada 2, jadi kita deskripsikan 2 saja. 2 baris, terus kolomnya ada 3. Jadi TD-nya ada 3. Tiap baris dengan tipnya. Ditulis seperti ini saja dulu, baru nanti di merger. Oke. Ini adalah masuk sintaknya. Tabel. Kemudian bawahnya sini saya tutup di sini. Untuk menutup tabel. Oke, misalkan ini saya isi, ini kan kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Kita lihat dulu di run. 1, 2, 3, tinggal kita ngasih identitas A, B, C-nya. A1, B2, C3. Oke, benar A1, B2, C3. Kok sepertinya kurang benar ya? Harusnya 1, 1, 1. Karena kan ini di baris 1. Jadi ini 1 harusnya. 1, 1. Berarti kalau begini A, B, C, 2. Karena terletak di baris 2. Hanya kolomnya saja yang berbeda. Saya sarankan selalu menggunakan navigasi seperti ini untuk bantuan. Jadi kita dengan mudah bisa mengenali sel-selnya yang ada di mana. Ini tabel saya berikan border biar lebih mudah nanti kita mengidentifikasinya. Oke, bordernya sudah muncul, saya perbesar. Nah, ini hanya zoom saja. Jadi hanya zoom di perambahnya, tidak menggunakan zoom dari ukurannya. Ini saya biarkan dulu, tidak saya berikan sel spacing, tidak saya berikan sel padding, hanya seperti ini saja dulu. Kita lihat contohnya lagi.
lagi 20 bla bla bla, ini berarti kan baris pertama di merger ya. Jadi ada merger kolom di baris pertama. Berarti merger kolom di sini di baris pertama call span-nya sejumlah 3. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ini A1 ini saya ingin meletakkan nanti yang ini. Harusnya di sini ada ini. Oh, berarti keliru. Berarti harusnya yang di merge adalah yang sebelah kanannya, bukan yang di A1. Karena A1 kita gunakan nanti untuk gambar. Oke, berarti yang di span adalah yang kedua. Misalkan saya ambil span di sini. Oke, sudah terkondisikan. Kemudian A1 dan A2 ini nanti yang saya gunakan untuk gambar. Ini sudah untuk judul sudah kita berikan ruang di sini B1. Karena C1 ini tersisa sehingga C1 saya hapus. Dia akan tersisih ya posisinya. Oke, sudah jadi seperti ini. Biasakan buat coding yang rapi dan komunikatif. Sudah beres untuk judul 1, 2, 3. Loh, harusnya tabelnya tersisa 3. Ini kok cuma tersisa 2. Berarti tabelnya kurang 1. Oh, kok tabelnya kurang 1? Apa ini? Kolomnya kurang 1. Oke lah, saya tambahkan kolomnya. Di sini tambah 1. Berarti A, B, C-nya kepake lagi ternyata. Oke, di sini juga saya tambahkan 1. Berarti ini D. Coba kita lihat, baru kita koreksi. Nah, C1-nya nggak kepake lagi. Oke, dihapus saja, nggak apa-apa. Itulah fungsinya setiap kali kita ada perubahan, di save, di run. Jadi berkali-kali dilihat tuh nggak apa-apa. Agar mengerti perubahan yang terjadi seperti apa. Oke, sudah terkondisikan 1, 2, 3. Tinggal saya coba menuliskan judul di atas itu. Lagi, misalkan di sini saya tuliskan belajar algoritma web. Kalau nulis judul itu kan besar kecilnya diperhatikan ya. Ini judul yang awal. Dia muncul di mana? Loh, kok muncul di situ? Harusnya muncul di sebelah kanan ya. Sudah dipindah saja. Berarti dia munculnya di B1. Ini saya tulis misalkan gambar. Nanti untuk isi gambar. Hasilnya apakah sudah berubah? Nah, betul di sini. Ini kan tebal banget. Nah, mungkin ini saya gunakan H1 saja di sini. Mungkin Anda masih ingat pelajaran yang sebelumnya kita bicara tentang teks yang ada H1, H2, H3, dan seterusnya. H1 ditutup. Kita coba apakah H1-nya berhasil. Oke, H1-nya berhasil. Terus subjudul yang bawah ini misalkan antara yang atas sama yang judul bawah ini kan perbedaannya sangat besar. Mungkin di sini saya pakai H1. Ini judul yang kecil ini kan ukurnya sama dengan teks. Tapi ditebalkan. Ya udah, saya pakai saja. Belajar algoritma web misalkan. Berarti di belakangnya H1 ya biar tidak mengganggu format H1 yang sudah kita bentuk. Semoga semuanya sukses dan sehat selalu. Oke, ukurannya sudah jadi, tinggal kita tebalkan dengan penutup boldnya di sini. H1 sudah terformat, kemudian di sini sudah terformat untuk bold, sudah dipertebal, jadinya di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini hanya zoom saja, hanya bermain zoom saja. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini kan jaraknya terlalu lebar, misalkan Anda menginginkan jaraknya ini bisa dimainkan atau bisa di-maintain, berarti ini Anda bisa jadi satu baris lagi, ini Anda bisa jadi satu baris lagi, sehingga ini bisa menjadi dua baris yang berbeda. Karena ini tadi saya menggunakan satu baris yang sama, sehingga dia memberikan jarak yang otomatis sesuai dengan perhitungannya dia. Nah, selanjutnya mau ngisi ini sebagai isian berita. Nah, 1, 2, 3 isian berita. Di 1, 2, 3 berarti kita kasih di kolom B. B2 dimulai. Oke, berarti di sini misalkan di sini saya tuliskan isiannya berita. B2.
teks-teks berita yang sudah kita bentuk dengan kemiripan seperti ini ya. Ini ada tulisan Makkah gini, misalkan mau di maintenance, yang baris paling awal juga tidak apa-apa, tinggal memberikan bold di kata paling depan. Jangan lupa untuk penutupnya. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah mirip dengan ini. Tugas selanjutnya tinggal gambar yang ini. Gambar ini kan hasil penggabungan dari sel gambar ini dan sel A2. Saya gunakan asumsi yang atas untuk sel gambar. Di sini saya berikan row span, berarti 2. Kita lihat hasilnya. Seperti biasa kalau kita menggabung baik baris maupun menggabung kolom, itu selalu ada sel yang berpindah atau tidak kita gunakan. Nah, di sini A2 tidak digunakan, A2 bisa dihapus. Ctrl S, kita lihat. Oke, sekarang tinggal kita memasukkan gambar di sini. Kebetulan di sini saya menggunakan image source-nya itu offline atau dari local storage. Dan selalu diingat untuk gambar itu harus selalu dalam satu folder dengan file HTML-nya. Oke, image source-nya saya tanam di sini. Ini terlalu besar. Jika gambar sudah masuk, tinggal kita sesuaikan tinggi atau lebarnya, salah satu saja. Di sini saya pakai 250 pixel. Oke, saya rasa sudah masuk gambarnya. Layoutnya sudah seperti ini. Ada gambar, judul, subjudul, dan teks. Judul, subjudul, dan 3 teks. Sekarang tinggal kita menghilangkan bordernya. Ingat, bordernya jangan dihapus, tapi berikan saja angka 0 menjadi angka 1 menjadi 0. Nah, seperti inilah misalkan kita membuat layout koran. Nah, ini saya menggerak-gerakkan adalah zoom ya. Jadi, hanya menekan Ctrl, kemudian scroll di mouse. Untuk shortcut-nya zoom di Chrome. Ini sih saya kan pakainya browser ini Chrome. Oke, sudah jadi seperti ini. Jadi, inilah cara kita menggunakan tabel untuk urusan layout mirip koran. Misalkan Anda di sini menemukan seperti ini, tinggal diberikan saja alignment-nya, justify ke center, left, right yang di pertemuan kemarin, di materi kemarin sudah kita pelajari. Jadi materi basicnya seperti ini, tinggal nanti kreativitas Anda untuk memberikan pengembangan. Gambar juga tidak harus selalu ada di sini, bisa di tengah dan di seterusnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih, semoga Anda selalu sukses dan kita semuanya. Silakan dipraktekkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.